Bayangkan sejenak sebuah situasi yang mungkin sering terjadi di rumah. Ketika orang tua kita yang sudah memasuki usia lanjut tiba-tiba marah, tersinggung, atau terlihat sangat sensitif hanya karena hal kecil. Kadang kita sebagai anak merasa bingung, merasa bersalah, atau bahkan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan. Mereka mungkin tampak mudah kesal, cepat naik emosi, atau lebih mudah menitikkan air mata daripada sebelumnya. Momen-momen seperti ini sering membuat kita bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sifat mereka yang berubah? Atau ada sesuatu di balik semua itu yang tidak kita pahami? Dalam video ini, kita akan membahas dengan sangat pelan, lembut, dan menyeluruh tentang alasan mengapa banyak lansia mengalami perubahan suasana hati, khususnya menjadi lebih cepat marah atau lebih sensitif. Kita akan menggali faktor-faktor yang sering tidak terlihat, baik dari sisi hormon, kesehatan fisik, tekanan emosional, hingga kondisi sosial yang mempengaruhi keseharian mereka. Semoga dengan memahami ini, kita sebagai anak atau keluarga bisa lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi orang tua kita. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi bekal penting untuk kita menjaga hubungan baik dengan orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi bekal penting untuk kita menjaga hubungan baik dengan orang tua yang sudah memasuki usia lanjut. Ketika seseorang beranjak ke usia 60 tahun ke atas, banyak perubahan besar terjadi dalam tubuh mereka. Dan salah satu yang paling sering mempengaruhi emosi adalah perubahan hormon. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon tertentu seperti serotonin dan dopamin yang berperan penting dalam menjaga kestabilan suasana hati mulai menurun. Hormon-hormon ini ikut bertanggung jawab pada rasa bahagia, ketenangan, serta kemampuan mengendalikan emosi. Ketika produksinya menurun, lansia menjadi lebih rentan terhadap rasa gelisah, mudah tersinggung, atau cepat marah. Perubahan ini bukan tentang sifat yang buruk, tapi memang kondisi biologis yang berubah dari dalam tubuh mereka. Selain itu, produksi melatonin juga ikut menurun, menyebabkan kualitas tidur berantakan. Tidur yang kurang atau tidak nyenyak sangat mempengaruhi kestabilan emosi, membuat lansia lebih sensitif dan mudah merespon hal kecil dengan emosi yang besar. Bagi anak-anak yang menemani orang tua di rumah, penting dipahami bahwa perubahan suasana hati ini bukanlah kemauan mereka, melainkan reaksi tubuh terhadap proses penuaan. Selain perubahan hormon, ada juga faktor fisik lain yang sering tidak kita sadari, yaitu penurunan pendengaran. Banyak lansia mengalami hilangnya kemampuan mendengar secara perlahan, namun mereka sering tidak mengakuinya atau bahkan tidak menyadarinya. Ketika pendengaran menurun, mereka lebih cepat lelah karena harus berusaha keras memahami suara dan percakapan. Bayangkan setiap hari harus menebak-nebak apa yang orang lain katakan, atau merasa tidak yakin apakah suara yang didengar jelas atau tidak. Kondisi ini memberikan tekanan mental yang besar dan membuat mereka mudah salah paham. Kesalahpahaman kecil ini bisa memicu emosi. Misalnya, mereka merasa seperti diabaikan, dianggap tidak dihargai, atau merasa orang lain berbicara dengan nada tidak sopan, padahal sebenarnya mereka hanya tidak mendengar dengan jelas. Kondisi ini secara perlahan membuat mereka lebih sensitif dan responsif terhadap hal-hal yang sebenarnya bukan masalah besar. Bagi kita sebagai anak, sangat penting untuk berbicara dengan nada yang lembut, jelas, dan menggunakan kontak mata agar mereka merasa aman dan tidak tersinggung.
Faktor lain yang juga sangat berpengaruh namun sering dianggap sepele adalah kadar gula darah yang tidak stabil. Banyak lansia memiliki kebiasaan makan yang berubah, seperti makan sedikit, makan tidak teratur, atau memilih makanan yang kurang tepat. Kondisi seperti gula darah yang turun terlalu rendah atau naik terlalu cepat bisa membuat suasana hati berubah drastis. Ketika gula darah turun, tubuh merespons dengan rasa gelisah, lelah, bahkan mudah marah. Begitu pula saat gula darah melonjak, tubuh kesulitan menyeimbangkan energi sehingga membuat mereka merasa tidak nyaman dan lebih emosional. Kondisi ini makin sulit bagi lansia yang memiliki masalah metabolisme atau diabetes. Bagi anak-anak yang merawat lansia, penting memastikan orang tua makan tepat waktu, memilih makanan rendah gula, dan memperhatikan perubahan suasana hati yang muncul setelah mereka makan. Selain faktor tubuh, ada juga beban sosial dan emosional yang sering tidak diungkapkan secara langsung. Banyak lansia merasa kehilangan peran dalam keluarga. Dulu mereka kuat, aktif, bekerja, dihormati, dan menjadi pusat keluarga. Tapi ketika usia makin bertambah, kemampuan fisik menurun, peran sosial berubah, dan ruang gerak menjadi lebih terbatas. Mereka mungkin merasa tidak dibutuhkan lagi, atau merasa tidak punya kendali atas hidup mereka. Perasaan ini sering muncul dalam bentuk kemarahan, karena marah adalah cara mudah menutupi rasa sedih atau rasa tidak berdaya. Ditambah lagi, banyak dari mereka menghadapi rasa kesepian meski tinggal bersama keluarga. Kesepian emosional ini berbeda dengan kesepian fisik. Mereka mungkin merasa tidak lagi menjadi bagian penting dalam percakapan keluarga, tidak dihargai pendapatnya, atau merasa tidak didengarkan. Kondisi seperti ini membuat hati mereka lebih rapuh dan sensitif. Kurang tidur juga menjadi salah satu penyebab utama kenapa lansia lebih mudah marah dan sensitif. Banyak lansia mengalami insomnia, sering terbangun di tengah malam atau tidur tidak nyenyak karena rasa nyeri tubuh. Gangguan tidur tidak hanya menguras energi, tetapi juga membuat otak sulit mengatur emosi dengan baik. Bayangkan ketika kita yang masih muda saja kurang tidur, pasti mood berantakan dan mudah tersinggung. Pada lansia, efeknya berkali-kali lipat lebih besar. Saat mereka bangun dengan kondisi lelah, frekuensi emosi negatif meningkat dan kemampuan mereka untuk mengendalikan emosi menurun. Selain itu, nyeri kronis yang sering dialami lansia, seperti nyeri sendi, nyeri punggung, atau sakit kepala ringan, memberikan tekanan emosional terus-menerus. Rasa sakit yang berlangsung lama membuat mereka sulit merasa nyaman, sulit fokus, dan mudah merasa tidak sabar. Bayangkan jika setiap hari ada rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Hal kecil pun bisa terasa mengganggu. Ini sebabnya banyak lansia terlihat mudah marah, bukan karena mereka ingin begitu, tapi karena tubuh mereka sedang berjuang dengan rasa tidak nyaman. Perubahan otak yang terjadi secara alami akibat penuaan juga memiliki peran besar dalam perubahan emosional lansia. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan emosi dan merespons stres bekerja lebih lambat. Kemampuan mereka untuk berpikir jernih ketika menghadapi situasi yang membuat frustrasi juga menurun. Ini bukan tanda penyakit atau sesuatu yang buruk. Ini adalah proses alami dari penuaan. Dengan memahami bahwa ini adalah perubahan biologis, kita bisa lebih bijaksana dalam cara merespons dan mendampingi mereka. Ada juga faktor psikologis yang perlu kita pahami. Banyak lansia menyimpan kecemasan yang tidak pernah mereka ungkapkan. Mereka takut menjadi beban, takut sakit, takut kehilangan keluarga, atau takut menghadapi kesendirian. Kecemasan yang tidak dibicarakan ini sering keluar dalam bentuk respons emosional yang lebih cepat, seperti marah atau tersinggung. Di dalam hati mereka sebenarnya ada ketakutan yang membuat mereka rapuh dan mudah terluka.
Bagi kita sebagai anak, sangat penting untuk menyadari bahwa di balik kemarahan atau sensitivitas orang tua, hampir selalu ada sebab yang lebih dalam. Kita bisa membantu dengan cara-cara sederhana seperti memberikan perhatian lebih, mendengarkan dengan sabar, tidak langsung membalas emosi mereka, dan memberikan sentuhan lembut seperti memegang tangan atau memberikan waktu untuk menenangkan diri. Terkadang mereka hanya butuh seseorang yang mau memahami tanpa menghakimi. Cara berbicara juga sangat berpengaruh. Gunakan nada suara yang lembut, tidak terburu-buru, dan tidak meninggikan volume. Pastikan mereka melihat mimik wajah kita agar mereka tidak merasa disalahpahami. Ketika mereka merasa dihargai dan didengarkan, suasana hati mereka perlahan akan lebih tenang. Sebagai keluarga, kita juga harus menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Hindari suara berisik, cahaya yang terlalu terang, dan suasana yang membuat mereka tegang. Berikan ruang bagi mereka untuk beristirahat dan biarkan mereka menjalani hari dengan ritme yang lebih pelan. Jangan memaksa mereka melakukan banyak hal sekaligus. Terakhir, ingatlah bahwa lansia tidak mencari kesempurnaan dari anak-anaknya. Mereka hanya ingin merasa aman, dihargai, dan ditemani. Kemarahan mereka sering merupakan ungkapan dari perasaan yang tidak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Dengan memahami semua faktor ini, dari hormon, kualitas tidur, pendengaran, gula darah, tekanan sosial, hingga ketakutan pribadi, kita akan lebih bijak menyikapi sikap dan emosi orang tua. Semoga pembahasan panjang ini membantu kita untuk lebih dekat dengan mereka, lebih sabar, dan lebih penuh cinta. Semoga kita bisa membangun rumah yang penuh ketenangan dan kasih sayang, tempat orang tua kita merasa aman dan dihargai hingga usia mereka yang semakin matang. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.